Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fatul Maula NIM 40014214778 dari Prodi Pendidikan IPA, jurusan IPA Terpadu, Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan melakukan praktikum yang keempat kimia dasar mengenai praktikum termokimia. Pada praktikum ini, saya menggunakan virtual lab. Oleh karena itu, simak video praktikum saya ya. Tujuan praktikumnya adalah untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap bentuk energi pada berbagai jenis benda. Untuk alat yang dibutuhkan yang pertama adalah aplikasi PET Interactive Simulation, termometer, lalu tungku, dan bahan yang digunakan adalah iron atau besi, brick atau batu bata, water atau air, dan olive oil atau minyak zaitun. Langkah kerja yang pertama adalah membuka aplikasi PET Interactive Simulation pada link yang telah ditentukan. Setelah itu, pilih menu intro. Lalu beri tanda centang pada box energi, simbol, dan link headers. Kemudian, pindahkan termometer ke dekat kubus iron atau besi, brick atau batu bata, water atau air, dan olive oil atau minyak zaitun. Langkah selanjutnya adalah pindahkan kubus water atau air dan olive oil masing-masing di atas tungku. Kemudian, panaskan kedua tungku tersebut dengan cara heat controller atau pengatur suhu ke bagian heat atau panas. Amati perubahan energi dan suhu pada termometer. Terlihat terjadinya reaksi eksoterm di mana reaksi pembakaran yang terjadi pada api yang mengalir dari sistem ke lingkungan, serta jumlah energi serap dan energi yang dilepasnya. Selain itu juga mengalami reaksi endoterm yang berpindah dari lingkungan ke sistem. Setelah itu, kembalikan heat controller pada posisi normal. Lalu, dinginkan kedua tungku tersebut dengan cara heat controller atau pengatur suhu ke bagian cool atau dingin. Amati perubahan energi dan suhu pada termometer. Terlihat bahwa proses pendinginan ini mengalami reaksi endoterm dan berpindah dari lingkungan ke sistem. Terlihat energi yang dilepas berjumlah banyak dan energi yang diserap adalah 0. Hasil dari percobaan ini adalah pada air yang dipanaskan memiliki I serap sebanyak 36, I lepas sebanyak 30, mengalami reaksi eksoterm dan endoterm yang dari sistem ke lingkungan dan dari lingkungan ke sistem. Sedangkan pada kondisi didinginkan tidak memiliki I serap tetapi memiliki I lepas sebanyak 16, memiliki reaksi endoterm dari lingkungan ke sistem. Sedangkan pada minyak zaitun yang dipanaskan memiliki I serap sebanyak 36, I lepas sebanyak 20, mengalami reaksi eksoterm dan endoterm dari sistem ke lingkungan dan dari lingkungan ke sistem. Sedangkan pada saat didinginkan tidak memiliki I serap tetapi memiliki I lepas sebanyak 19, mengalami reaksi endoterm dari lingkungan ke sistem. Percobaan yang kedua adalah memindahkan kubus brick atau batu bata dan besi atau iron di atas tungku. Kemudian, panaskan kedua tungku tersebut dengan cara heat controller atau pengatur suhu ke bagian heat atau panas. Amati perubahan energi dan suhu pada termometer. Terlihat setelah diamati,
pada saat dipanaskan mengalami reaksi eksoterm dan berpindah dari sistem ke lingkungan, serta memiliki istirahat dan ion lepas yang banyak. Dan juga mengalami reaksi endoterm yang berpindah dari lingkungan ke sistem. Lalu kembalikan heat controller pada posisi normal. Kemudian dinginkan kedua tungku tersebut dengan cara heat controller atau pengatur suhu ke bagian cool atau dingin. Amati perubahan energi dan suhu pada termometer. Setelah diamati, saat didinginkan, batu bata dan besi mengalami pelepasan energi dan tidak mengalami penyerapan energi, dan mengalami reaksi endoterm yang berpindah dari lingkungan ke sistem. Hasil percobaan yang kedua ini adalah pada besi yang dipanaskan memiliki istirahat sebanyak 50, ion lepas sebanyak 26, mengalami reaksi eksoterm dan endoterm dari sistem ke lingkungan dan dari lingkungan ke sistem. Sedangkan pada saat besi didinginkan tidak memiliki istirahat tetapi memiliki ion lepas sebanyak 20, mengalami reaksi endoterm dari lingkungan ke sistem. Kemudian, pada saat batu bata dipanaskan mengalami istirahat sebanyak 50, ion lepas sebanyak 30, mengalami reaksi eksoterm dan endoterm dari sistem ke lingkungan dan dari lingkungan ke sistem. Sedangkan pada saat batu bata didinginkan tidak memiliki istirahat tetapi memiliki ion lepas sebanyak 15, mengalami reaksi endoterm dan dari lingkungan ke sistem. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah pada saat suhu panas, benda dapat menghasilkan energi lepas dan energi serap, mengalami reaksi endoterm yang berpindah dari lingkungan ke sistem dan eksoterm yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Sedangkan pada saat suhu dingin, benda hanya dapat menghasilkan energi lepas, mengalami reaksi endoterm yang berpindah dari lingkungan ke sistem. Demikian video praktikum dokumentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.